Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktun fikum amrayn." Saya wariskan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktu bihima. Sekali-kali kalian tidak akan tersesat asal berpegang kepada keduanya, kitabillah, kitab Allah dalam Al-Quran, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya. Dua hal ini merupakan sumber utama ajaran Islam. Saya persempit lagi, nanti saya akan masuk lebih rinci, tetapi dalam waktu singkat, kurang lebih 15 menit, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Semoni, bahwa tema yang saya akan bawakan pada kesempatan ini, fadilah, infak, dan sedekah dalam bulan Ramadan. Al-Quran bukan kurang lebih 30 juz, sebanyak 114 surah, diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas, dan kurang lebih kalau menurut versi Ibnu Katsir 6.222 ayat. Jika 6.220 ayat ini diibaratkan sebuah kelapa, lantas dikupas, kemudian diparut, kemudian diperas, akan muncul satu kata, yaitu takwa. Takwa, sebagaimana kita ketahui, itu adalah tujuan utama dan peringkat teratas dari puasa 1 bulan yang kita laksanakan secara bersama. Jika takwa lagi diperas, maka akan muncul 3 kata atau 3 hal. Pertama, allatina yunfikuna fis-sarah wad dharra, orang-orang yang berinfak, menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah dalam keadaan susah atau keadaan kaya. Senang susah tidak mengenal waktu, tapi pada intinya akan tetap berinfak di sisi Allah. Yang kedua, wal kasiminal gaiza, orang yang pandai dan pintar menahan amarahnya. Wal afinina anin nas, dan yang ketiga, yang pintar memaafkan manusia apabila dia bersalah kepadanya. 3 hal ini sangat penting sekali untuk dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Jika seorang telah berakhlak seperti yang saya sebutkan tadi, maka akan muncul dirinya sambungan ayat dari 134 surat Al-Imran, wallahu yuhibbu kulla muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin berasal dari kata-kata hasana yusin muhsinin, ihsan. Kalau dikaitkan dengan hak dan kewajiban, dia akan memberikan lebih dari kewajibannya. Misalnya kewajibannya membayar 1 juta, tetapi dia lipat gandakan menjadi 10 juta. Demikian pula akan mengambil lebih sedikit dari haknya. Kalau haknya sesungguhnya mendapatkan 1 juta, maka yang diambil hanya 100.000. Ihsan itu merupakan akhlak tertinggi dalam Islam. Yang kedua, ciri khasnya, wallatina isa fa'alu fahisyatan au salamu anfusahum, apabila mereka itu berbuat satu perbuatan yang jelek atau mensolimi dirinya sendiri, sakarullah, cepat-cepat mengingat Allah, pastakbaru li dzunubihim, dan bersegera bertaubat pada Allah. Saya kembali ke 3 hal sangat penting ini. Pertama, berinfak dalam keadaan kaya atau susah. Yang kedua, menahan amarahnya. Yang ketiga, pintar memaafkan saudaranya apabila berbuat salah kepadanya. Hal ini, 3 perkara ini sangat terkait dengan pribadi diri seseorang.
Dulu-dulu hadirin sekalian, hingga sekarang juga sering kita melihat program di televisi seperti tolong, tolong dari tahun ke tahun, tetapi sekarang bergeser ke media sosial. Sering ditayangkan di YouTube, Facebook, Instagram, bahkan di TikTok. Rata-rata hasil surveinya tolong itu yang bisa membantu saudaranya dalam keadaan kesusahan, orang yang pernah juga menderita kesusahan. Ya penulis bantu tawede, mengelola bantuan hari tawe yang dengan tangan apabila pernah mengalami sebelumnya. Hasil survei yang dilaksanakan oleh tim tolong. Mengapa demikian? Artinya yang gemar berinfak itu adalah orang yang susah, sementara orang yang kaya diantaranya ada, tetapi kebanyakan tidak. Setelah saya menggali beberapa referensi dan melihat hasil surveinya tim tolong, ternyata di dalam orang susah, mengapa gemar menginfakkan hartanya kepada sesamanya? Di dalam otaknya itu tidak pernah terikat materi. Saya ulangi, di dalam orang susah itu tidak pernah terikat materi, lepas. Yang kedua, di dalam hatinya bahwa sedikit atau banyak yang diharapkan itu cuma satu, barakallah, barakana pengelau ta'ala. Cuma dua hal ini, tidak terikat materi di otaknya. Kemudian yang kedua, di hatinya hanya senantiasa mengharapkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau ahlal qura, seandainya penduduk satu dusun, bisa jadi penduduk satu desa atau kecamatan atau kabupaten atau provinsi atau nasional Indonesia, amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqau, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, pasti kami akan bukakan pada mereka itu banyak barakah dari langit dan bumi. Kelihatannya Allah sudah menjamin mereka apabila mereka dalam keadaan beriman dan takut pada Allah. Dalam hal ini kalau saya kembalikan, di otaknya tidak terikat materi dan di hatinya hanya mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang minta tolong pada kita biasa-biasa, misalnya di perempatan di sana, tiba-tiba mengetuk pintu mobil. Yang terpikir biasa di benak kita, jangan-jangan kalau saya bukakan ini meminta sumbangan tidak benar, atau jangan-jangan nanti saya ditipu, atau jangan-jangan nanti meminta sumbangan tidak jelas. Itu artinya otak kita sangat terikat oleh materi. Kadang-kadang kalau posisi kita sudah tinggi jabatannya, kalau meminta seperti begitu melanggar regulasi, itu artinya terikat oleh materi. Kita sudah mapan luar biasa, tiba-tiba ada pengemis kemudian meminta-minta kepada kita, kadang-kadang kita balas mengganggu saja. Ini itu artinya hati kita masih terikat materi. Mengapa orang dalam keadaan susah, kalau ada yang meminta bantuan padanya dalam bentuk sedekah atau infak, ringan tangan? Kembali kedua perkara tadi, perlu kita menjadikan pertimbangan utama bahwa fadilah berinfak. Berinfak di sini mengeluarkan sebagian hartanya. Kalau bersedekah bisa saja senyum manis kepada setiap orang, itu termasuk sedekah. Asal jangan seorang cewek cowok di bulan Ramadan tersenyum manis, jangan-jangan ada di balik itu semua. Bukan itu yang kami maksud. Fadilahnya berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan dilipatkan hingga 10 kali lipat. Boleh jadi kalau Allah menghendaki lebih daripada itu. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan tepatnya ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
naya kelar pengenna wawang iya balancai saisan waram paranna fi sabilillah rilalana fungullahu ta'ala masalu habbatin, sama seperti sebutir biji anbatat sabah sanabilah, sebuah biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai atau patuh pitum pesih asin bi kulli sumbalatin miatu habbah, setiap tangkai itu akan menumbuhkan 100 butir biji. Wallahu yudaifu liman yasha, Allah akan senantiasa menumbuhkan pahala-pahala mereka itu luar biasa. 1 menjadi 7, 7 menjadi 100, kalau dikali lagi berarti 700. Bahkan di akhir ayat disebutkan bahwa Allah akan memberikan pahala yang tidak bisa dihitung. Abu Ja'far bin Musa al-Hawarizmi, ahli matematika pertama di dunia, pernah tafakur di dalam sebuah masjid. Dia orang sufi besar. Apa yang ditafakurkan hanya surat Al-Ikhlas, hingga di hatinya menemukan ruang hampa keikhlasan. Masuk ke dalam Al-Ihsan, muncullah di benaknya angka 0. Filosofinya angka 0 menurut beliau luar biasa. Setiap bilangan ditambah dengan 0 kembali dirinya sendiri. Setiap bilangan yang dikurangi 0 kembali dirinya sendiri. Setiap bilangan yang dikali 0 sama dengan 0. Tetapi anehnya, jika setiap bilangan dibagi dengan 0, hasilnya tak terhingga. Artinya, setiap amal perbuatannya atas dasar ikhlas, tidak terikat materi, hanya mengharapkan barakallah semata-mata, Allah akan membalasnya pahala tak terhitung jumlahnya. Setiap bilangan dibagi 0, komputer apapun, kalkulator apapun yang dipakai, pasti hasilnya tak terhingga. Kalau dalam lambang Yunani biasanya disebut ekuivalen. Itu tandanya kalau seseorang betul-betul tidak terikat materi dan hanya mengharapkan barakallah subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepadanya pahala yang tak terhingga. Biar sedikit saya masuk di persoalan di otak tidak terikat materi. Apa yang membuat seseorang terikat materi? Karena seseorang itu memiliki bisikan hati menurut Al-Ghazali dalam Ya Ulumuddin. Menurut ilmu psikologi, overthinking. Tetapi menurut ilmu neuroscientist, itu adalah self-talk. Self-talk semua manusia, asal sudah sadar, hingga kakek-kakek, pasti ada dalam dirinya. Tidak mungkin akan hilang. Jika self-talk itu hilang dalam diri kita, bagaikan seorang malaikat dan kehidupannya konstan, tidak bisa berkembang, tidak bisa membangun masjid sebesar ini. Tetapi kalau over self-talknya, bermain-main dengan setan, besok-besok kalau kita melihat orang yang selalu berbicara dengan dirinya sendiri lewat di depan atau di mana saja, itu mengalami over self-talk. Self-talk kemungkinan ada dampak negatifnya, ada dampak positifnya. Positifnya itu memberikan semangat, memotivasi, memberikan stimulus dan lain-lainnya. Tetapi negatifnya bisa membuat orang cemas, selalu depresi, tertekan, rasa takut, bahkan terhantu-hantui. Misalnya seorang pencuri mencuri sebuah motor, macilak ini kasih dia nelok masuk selama 1 minggu. Tiba-tiba mak barsi polisi dua bulan, maju jalan, langkah tagak maju jalan, berhenti, hormat senjata, tak selesai war-warona. Jangan-jangan ya na sampai lo netiken karena dihantui oleh self-talknya. Satu-satunya yang bisa meredah itu tadi, yaitu ringan tangan. Ringan tangan, tidak terikat oleh materi, dan juga harapannya adalah barakah. Biar saya ilustrasikan supaya lebih mudah dipahami. Ada seorang kiai di pondok pesantren, kejadiannya di Jawa, bukan di Sulawesi. Tetapi di lain pihak ada santrinya yang memfitnah dia. Hei, semua jamaah yang rajin menghadiri pengajiannya Pak Kiai, jangan dong
dia keturunan Ba'lawi. Ini hanya fitnah ya. Ba'lawi, fitnah itu adalah membentuk suatu kata-kata atau membangun satu kata-kata terhadap seseorang tanpa fakta dan bukti. Itu namanya fitnah. Tidak benar, hoax. Apa yang terjadi sama Pak Kiai itu? Malam pertama masih full jamaahnya, malam kedua sudah berkurang seperempat, malam ketiga sudah setengahnya, hingga seterusnya tidak ada yang datang. Sudah merasa Pak Kiai, jangan-jangan ada orang yang memfitnah saya. Sudahlah, saya sholat tahajud dulu, saya istighfar dan sholat tobat supaya Allah menunjukkan siapa-siapa yang memfitnah saya. Dan tibalah rahmat Allah, santrinya sendiri, dan santri itu merasa berdosa juga, mendatangi gurunya, Kiai, sesungguhnya memfitnah kamu adalah saya. Tetapi Pak Kiai cukup cerdas memahami bahwa santrinya ini dikuasai oleh self talknya. Pak Kiai, saya memfitnah, tolong maafkan saya. Boleh nak, saya maafkan. Tapi ada tindakan kamu yang wajib kamu lakukan. Apa Pak Kiai? Apakah kamu punya kemocen di rumah 10 bulu ayam? Ada Pak Kiai 5. Tolong diambil satu yang jelek-jelek saja, tidak usah yang bagus-bagus. Apa yang saya harus lakukan terhadap kemocen tersebut Pak Kiai? Begini nak, dari rumah kamu ke pesantren kan kurang lebih 30 menit kalau berjalan kaki. Kamu cabut bulunya satu-satu hingga bersih dan membawa ke depan saya rotannya. Agan pigau santri na cabut to ngani malalalan na cabut tacedi gangkana masalli bulu-bulu ayana marano ni kaseddi na samanya wani pakai natirani dolona. Alhamdulillah na kampa ini Pak Kiai mengajarkan etibar supaya di otaknya itu tidak terikat materi dan mengharapkan semata-mata barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang saya harus lakukan Pak Kiai? Satu kali lagi nak, kamu pulang kembali ke rumah dan bulu-bulu ayam tadi yang kamu cabut itu pungut kembali. Saya tidak tahu berapa jumlahnya. Tiba-tiba santri menengada, berapa ya? Tapi saya usahakan Pak Kiai. Alhasil 3 kali bolak-balik dari rumahnya dan pesantren PP hanya 5 lembar, hanya 5 bulu-bulu ayam. Hingga capek, kemudian kembali melapor Pak Kiai, hanya 5 bulu ayam. Nah, sebenarnya itu adalah itibar. Jika seseorang kita itu fitnah, bagaimanapun kita minta maaf pada orangnya, akan tetapi fitnah yang disebarkan dari mulut ke mulut sampai dunia kiamat tidak akan berhenti. Meskipun kamu sudah minta maaf dan saya maafkan, apalagi kalau disebarkan di media sosial hingga dunia kiamat tidak akan hilang dan pasti menyakiti hati yang difitnah tersebut. Meskipun kita sudah hapus filenya, tetapi orang senantiasa terus mendownloadnya dari file-file yang lain. Oleh karena itu jangan dong, perbaiki kembali self talknya, hatinya hanya tergantung pada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan mubarakah, perbanyak infaknya supaya ringan tangan. Ini kendalikan self talknya, khusus anakku yang generasi milenial dan generasi Z. Hati-hati kalau menggunakan media sosial. Saya dalam keadaan penelitian dibiayai oleh Morah Erpan LPDP Kementerian Keuangan, dan hanya saya tidak perlu sebutkan tapi cukup fantastis. Ada 29 tim profesor di seluruh Indonesia, salah satu di situ adalah saya. Saya meneliti di 10 kabupaten: Sinjai, Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pindrang, Sidap, Wajo, Sopen, dan Bone. Salah satu waktu saya singgah di Sumpang Labu, sekedar mau menguji melika baje capuk na isena li suka di hotel buka ternyata Pak Doko nasi karanjeng isena mi bawa pada baguli deh, berarti nabang kan ya letuk kak palawangan na baru si bawah pendang engka pasar kuliner korong pasar kuliner lempar na balu lepas kami sekedar mengambil sampel karena saya ditugaskan meneliti tentang produk halal di 10 kabupaten tersebut. Upalisun kasih lo buka
Muhammad umpo pak dokona ni kia isena pada mi indo jari lutu kapak barakai de lutu barakai maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al bayani bil khiyar naya to mabalwe pengalie buat di mematawa malam ya tafaraka asal dia itu apa nasaran pa in sodaka wabayana nareko malampui nannya na paui koromai kekurangannya yari cacanya burika laha pi baihima di patulungan baraka di fungullahu ta'ala ya yana dua rilalana baluna wa in katama nareko nasopui cacana wa kasaba nanema balai ya dua mohikat barakatu baihima napatarakai fungullahu ta'ala barakanya hampa latu sika di pasar Pinrang kebetulan kaparanggi kita biasa telai paranggi kuya merah inaya paranggi kebetulan puji mante paranggi inaya paranggi mata dek cede na roti pawangi mapi cai cede na pangi wali na kasi upali suy matulo ka di hotel isana wanda ternyata megani pakanji na losa di narutung isiko de na baraka uripe ki ada latu sika di sidrap engkabe papunte pada padang kuruntu sinjai di pasar sentral Sengkan tetapi palisi isana lau bukan mau na pada samilange na patarakai pengelau ta'ala barakana de na baraka konsep ekonomi Islam karita Allah fa'alah untung dunia dan untung di akhirat tapi kalau dunia semata-mata dia tentu lemak baraka namo pekko gata dia tentu lemak baraka namo kekilalan na istana mondo lutu baraka de tulis musus sama itu istagparanya dia apa namanya pengelau ta'ala nekia namo galuk pak galung bola pak galungnya kongki baraka na pengelau ta'ala iya na tuh kesimpulannya terakhir sarikwa mengi riruntu ikormai alabbiran na ulan ramalan secara spesifik fadilah infak dan sodaka kita harus ringan tangan berdasarkan survei dari tim tolong untuk ringan tangan di otak kita ini tidak boleh terikat materi dan di hati senantiasa mengharapkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sempat saya sampaikan, semoga bermanfaat padanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.